lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi memang sudah cukup lama ya saya berinteraksi mengembangkan profesi ini dengan Mas Dhani Abdillah sejak di S1, bertemu dengan saya di S2 dan di S3, lalu beliau sudah di P4TK. Hari ini ada ide kebersamaan dalam kegiatan ini. Saya diberi tugas awal itu disampaikan ya semacam pengantar kunci keynote speech untuk acara pelatihan ini. Oleh karena itu mohon izin menyampaikan sharing pemikiran melalui beberapa PPT untuk menuju sekaligus menguatkan kegiatan pelatihan kita, sehingga tentu harapannya bisa berproses dengan efektif, memperoleh hasil yang maksimal dan juga luarannya pada dampak setelah kegiatan ini menjadi jelas. Mohon izin secara nggih, Mas nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sampun saged tampil? Bu Hera, sampun nggih? Sampun. Ampun, nggih. Baik, Sampun, Bapak Ibu, saudara-saudara satu komunitas, ada yang berprofesi sebagai guru BK, berprofesi sebagai dosen, instruktur, konselor, ada yang juga mungkin masih mahasiswa, tetapi semuanya berada di dalam ikatan yang sama sebagai saudara-saudara kita, saudara saya semuanya dalam komunitas BK. Tadi ada beberapa tugas tambahan saya, tetapi sebenarnya home base saya intinya adalah sebagai dosen di jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kebetulan alhamdulillah untuk program studi bimbingan konseling di UNES lengkap karena ada S1, ada S2, ada S3, dan ada pendidikan profesi konselor. Alhamdulillah pula untuk program studi S1-nya, program sarjananya sudah terakreditasi internasional. Karena itu Bapak dan Ibu, saya jadi sangat bersyukur karena hari ini tidak sekadar bertemu di kelas, kalau dengan Pak Hariwitono, Bu Resmi, dan Mbak Yeni tadi masih bertemu di semester ini di kelas pendidikan profesi konselor, tapi hari ini saya mendapat kesempatan bertemu di kelas Indonesia melalui kegiatan ini. Lengkap sekali ya, dari berbagai komponen. Mudah-mudahan pertemuan ini bermakna dan membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama sebagai komunitas BK yang saya berproses sudah cukup lama dalam profesi ini, terutama sekarang dalam posisi sebagai dosen bimbingan dan konseling, saya menyampaikan selamat, menyampaikan apresiasi, mendukung sepenuhnya kegiatan training pelatihan cyber counseling ini. Ada 4 penguatan komitmen yang saya sebut sebagai 4 ber untuk mengantar Bapak Ibu nanti berproses dalam pelatihan ini, yang setelah saya lihat struktur programnya cukup komprehensif, tetapi ternyata durasi waktunya juga cukup lama. Bahkan di situ ada program yang sinkron, sinkronus, dan yang asinkron. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelatihan, terutama untuk program-program yang asinkron. Karena kalau tidak dibangun dan didukung oleh komitmen sepenuh hati, seringkali pelatihan ini menjadi kurang efektif. Karena asinkron sangat membutuhkan pengendalian diri dan komitmen yang tinggi. Karena itu, mohon izin menyampaikan penguatannya saya kemas dalam 4 ber. Ber pertama adalah berprofesi, ber kedua adalah berinovasi, ber ketiga adalah berkonsep, dan yang keempat berproses. Semoga 4 ber ini sedikit bisa mengantar penguatan agar menjadi lebih mantap komitmennya di dalam kegiatan pelatihan ini. Yang pertama, berprofesi, ini yang ingin saya tekankan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya belajar BK sudah 41 tahun, sejak tahun 81
1981 saya masuk belajar bimbingan konseling di program sarjana. Lalu disambung di S2, di S3 2005 mengambil pendidikan profesi konselor di Padang. 41 tahun berkecimpung mempelajari BK. Salah satu pesan kunci dan pesan simpul saya, hakikat profesi BK ujungnya adalah keterpanggilan jiwa. Betapapun berbagai metode, teknik sampai hari ini, jenis-jenis konseling kita pelajari, ujungnya pada keterpanggilan jiwa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat orang lain, untuk mengembangkan profesi, dan untuk semuanya pengembangan ini. Tanpa ada itu hanya menjadi aksesoris formalitas. Ini yang sering kali saya tekankan, banyak orang mempelajari BK dan memahami BK, tetapi masih sebatas pada berbicara tentang konseling. Belum berbicara dengan konseling. Hakikat profesi, hakikat konselor adalah berbicara dengan konseling, bukan sekedar berbicara tentang konseling. Analogkan dengan alam, berbicara tentang alam sangat berbeda dengan berbicara dengan alam. Kira-kira seperti itu analognya, dan terpanggil dari inspirasi itu, saya seringkali mengajak semuanya, saya sendiri, teman-teman semuanya, mari kita betul-betul menjadi konselor, guru BK, ilmuwan konseling yang berbicara dengan konseling, bukan sekadar berbicara tentang konseling. Itu yang menjadikan hakikat profesi BK keterpanggilan jiwa untuk berbicara dengan konseling. Ini pesan kunci pertama. Yang kedua, berinovasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dari berbagai referensi dan berbagai diskusi, berbagai seminar, saya kira ini sudah sangat sering kita diskusikan. Hari ini kita menghadapi perubahan era yang luar biasa, sampai dengan di revolusi industri 4 yang kemudian direspon melalui masyarakat atau society 5.0, masyarakat 5.0, yang intinya masyarakat era 5.0 ini adalah menjadi solusi dinamika dan tantangan era revolusi industri 4.0. Kalau 4.0 menjadikan era ini menjadi era digitalisasi, kalau tidak hadir 5.0 masyarakatnya, maka kita akan menjadi manusia yang terdegradasi kemanusiaannya oleh teknologi. Karena itu, misi visi hakikat hadirnya society 5.0 itu adalah menjadi solusi di era disrupsi, agar kita menjadi manusia yang mengendalikan teknologi, tidak terdegradasi oleh teknologi. Karena society 5.0 menempatkan manusia sebagai komponen utama perkembangan digitalisasi. Dinamika ini mempengaruhi seluruh komponen yang berkaitan dengan manusia, pendidikan termasuk di dalamnya konseling. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kondisi ini memunculkan tren konseling yang sudah berbeda dengan yang hari ini. Artinya harus selalu ada inovasi. Diprediksi konseling hari ini dan masa depan akan menjadi pelayanan yang lebih inklusif. Arah pelayanan konseling yang mendorong konseling mampu berbaur dengan berbagai kelompok, dengan etnis, ras, bangsa, agama, dan bentuk ragam latar belakang lainnya. Era digitalisasi semacam ini, hari ini saja kalau ditelaah dari etnis, bisa berinteraksi dengan berapa etnis. Kita bisa berinteraksi dengan berbagai latar belakang, suku, dan agama, yang itu akan menjadi akan menjadi dinamika keniscayaan yang juga harus direspon oleh konseling. Konseling karena nomor satu tadi, yang kedua menjadi lebih syarat bermuatan multikultural. Artinya apa? Kita sebagai konselor harus memahami, harus semakin memahami
harus semakin toleran dengan berbagai latar belakang konseling dengan multi budayanya. Pelayanan konseling berproses dengan muatan advokasi, tadi sebagai salah satu perubahan sosial cepat di kehidupan masyarakat era 5.0 berpotensi memunculkan berbagai persoalan budaya dan sosial. Hadirnya layanan advokasi di situ menjadi urgen. Dan yang keempat, media dan tempat konseling akan lebih variatif. Ini yang kemudian salah satunya nanti cyber konseling menjadi salah satu jawaban. Pelayanan konseling masa depan hari ini, pelayanan konseling era masyarakat 5.0 harus berinovasi secara kreatif dan variatif. Tidak lagi menggunakan definisi 81 saya belajar face to face, ya harus ketat semacam itu, tetapi pengembangan melalui media, melalui digital dan seterusnya itu akan menjadi keniscayaan. Dari tren semacam ini, Bapak dan Ibu, maka pelayanan konseling harus melakukan 3 hal. Harus adaptif, harus inovatif, tetapi tetap harus akuntabel. Itu sebabnya yang ketiga berkonsep. Artinya apa? Layanan kita layanan profesional. Profesional selalu berbasis pada konsep yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi, adaptif ya, menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini, sehingga di situ perlu ada inovasi, tetapi inovasi yang akuntabel. Nah, salah satu pilihan wujud dari 3 ini adalah cyber counseling. Sampai titik ini begitu Mas Dani menyampaikan tema, saya langsung menjawab, oke Mas, mudah-mudahan waktunya cocok, saya ingin ketemu dengan teman-teman, menyamakan persepsi, menguatkan komitmen bahwa harus ada langkah yang kita lakukan. Kita seringkali Bapak dan Ibu, di sebelah kita, kanan kiri kita, banyak sekali, saya dengan Mas Suko sejak awal sudah sering bicara itu, banyak sekali upaya-upaya inovasi yang dilakukan oleh kadang tidak jelas lembaganya, tidak jelas pula profesinya, tetapi mengatasnamakan itu sebagai kegiatan konseling. Yang kadang-kadang akuntabilitasnya tidak terlalu bisa dipertanggungjawabkan, tetapi itu bisa dilaksanakan dan masyarakat membutuhkan. Kita berkoar-koar, tetapi tidak berbuat apa-apa, ya kalah oleh yang langsung berbuat, dan hari ini diterima oleh masyarakat. Hari ini kita menghadapi situasi seperti itu. Tapi profesi kita tidak liar. Artinya tidak asal-asalan berinovasi, akuntabilitas tetap menjadi penjaga gawangnya. Artinya apa? Secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu kemarin saya minta Mas Dani, saya minta struktur programnya. Setelah saya lihat struktur programnya, dari sisi struktur programnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang pertanggungjawabkan bahwa pelaksanaannya juga sesuai dengan struktur program itu. Itu akuntabilitas awal sebagai sebuah inovasi di dalam konseling, salah satunya adalah cyber counseling. Harapannya melalui cyber counseling ini, satu inovasi layanan konseling yang melibatkan interaksi konselor dan konseli dalam teknologi, dalam relasi teknologi yang dimediasi media virtual. Layanan konseling melalui internet yang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konseling. Cyber konseling adalah praktik konseling profesional antara konseli dan konselor yang berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik, berkomunikasi melalui internet dan semacamnya di layar monitor. Ini rumusan yang waktu diskusi disampaikan Ibu Nur Hidayah ini dari Malang. Waktu itu beliau juga sudah mencoba ini, lalu kemudian beberapa diseringkan. Tapi itu Bapak dan Ibu, dari 3 definisi sederhana saja, definisi singkat ini semuanya ada pesan kunci, yaitu tidak mengabaikan ilmunya, tidak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konseling, kemudian berada secara memanfaatkan
media elektronik, tetapi tetap berada di dalam bingkai konseling. Di sini disebut konseling profesional, tetap. Okay? Jadi sekali lagi, profesional selalu berlandaskan ilmu dan teknologi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipraktekkan. Ini untuk dari awal, dan setiap kali kita diskusi, berada di dalam komitmen keilmuan, inovasi-inovasi teknologi digital dan semacamnya tidak akan menggantikan konseling secara keilmuan, tetapi meningkatkan efektivitas konseling sebagai instrumen, sebagai sarana, sebagai media, sebagai inovasi untuk meningkatkan keefektifan konseling. Sehingga prinsip-prinsip dasar keilmuan konseling tetap harus kita jaga. Saya senang karena salah satu materinya ada etika, etik cyber counseling. Itu satu contoh kendali yang menjadikan cyber counseling ini tetap terjaga profesionalitas. Nah, dari sini Bapak dan Ibu harapannya menjadi sangat strategis karena cyber counseling merupakan inovasi dalam pelayanan konseling yang dapat menjadi jawaban respon terhadap tantangan teknologi digital, khususnya tantangan teknologi di era masyarakat 5.0. Jadi semua profesi menjawab. Pendidikan dengan merdeka belajar, kampus merdekanya menjawab. Konseling salah satunya adalah menjawab melalui cyber ini. Kemudian dari berbagai riset, cyber counseling visible, bahkan ada beberapa penelitian yang sudah menunjukkan keefektifannya diterapkan di masa pandemi. Sudah ada bukti empiris, riset yang menunjukkan ke sana. Jadi keterbatasan karena batasan pandemi COVID-19, hadir cyber counseling yang sudah teruji efektif di beberapa case, di beberapa kasus dan lokasi. Ini artinya empirisnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita tidak mengharapkan ini ada, tetapi pada saat menghadapi fenomena-fenomena ada keterbatasan tatap muka, cyber counseling hadir menjadi salah satu solusinya. Kita semuanya berdoa, ya, mudah-mudahan pasca Lebaran ini tidak muncul lagi pandemi itu, tapi sudah betul-betul melandai atau kembali ke kondisi yang kemudian nanti bisa endemi, sehingga kemudian kegiatan kita menjadi lebih lancar. Tetapi Bapak dan Ibu, ini penguat saja, karena sebenarnya konsep cyber counseling sejak awal itu belum ada era, bahkan fenomena pandemi COVID-19 pun cyber counseling merupakan satu inovasi yang diprediksi akan muncul pada masanya. Ternyata setelah revolusi industri 4, lalu turun atau muncul society 5.0, maka di situ harus ada. Kalau begitu, apa respon konselingnya? Sehingga ini di tantangan yang normal saja, cyber counseling itu solutif untuk hadir. Ini untuk mengesani jangan sampai seolah-olah hanya hadir karena diperlukan ada pandemi. Tidak ada pandemi pun sebagai konsekuensi dari era digital, cyber counseling itu strategis untuk hadir meningkatkan pelayanan konseling. Dan ada beberapa riset juga yang saya temukan fasilitatif untuk melayani generasi milenial. Ya, jadi nanti kita jejerkan sedikit dengan generasi milenial yang dari karakteristik itu nyambung dengan cyber. Ini potensi-potensinya Bapak dan Ibu, dan hari ini ke depan yang kita hadapi, termasuk dihadapi melalui layanan konseling, adalah generasi milenial. Dan yang terakhir, mengapa ini disupport sepenuhnya secara keilmuan, cyber counseling akuntabel sebagai layanan konseling profesional. Jadi tidak mengkhawatirkan mengganggu roh maupun keilmuan konseling, tetapi asal dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah cyber counseling yang akademis, ini tetap bisa menjaga keprofesionalan konseling. Saya ingat betul itu kongres
konvensi APKIN yang keberapa itu. Artinya masih nggak pernah bayang-bayang ada pandemi. Itu saja sudah ada tema ini. Tema ini sudah diangkat sebagai tantangan masa depan. Nah, menjadi diperkuat karena kemarin 2 tahun lalu sampai hari ini masih sisa-sisa sedikit kita menghadapi pandemi yang ternyata juga efektif. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sehingga tentu dengan sedikit sharing pemikiran ini menjadi semakin mantap kita ikut kegiatan ini. Kalau kemarin mungkin juga ada yang coba ikut, ada yang siapa tahu ada gunanya dan seterusnya. Nah, sekarang akan melangkah ke konten, belajar ke konten materi, kita makin mantap dengan ini. Sehingga Ibu dan Bapak, untuk Bapak Ibu dosen atau siapapun yang kemudian ingin menindaklanjuti ke riset, ini pun menjadi potensial untuk mencoba diteliti pada era berikutnya. Sampai di sini berarti tantangannya ini visible asal dilaksanakan secara profesional. Agar cyber counseling dilaksanakan secara profesional, salah satu kuncinya konselornya memiliki kompetensi yang akuntabel pula. Agar dapat memiliki kompetensi yang akuntabel, maka konselornya juga harus mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, ini era karakteristik milenial ya, sebelum ke pelatihan. Karakteristik milenial, saya kira Bapak Ibu sudah sangat hafal, teman-teman semuanya yang dipraktisi setiap hari sudah ketemu dengan konseli-konseli yang memiliki karakteristik semacam ini. Sangat tinggi dalam menggunakan teknologi informasi, selalu terkoneksi dengan media sosial, cepat sekali menangkap informasi dan data, menyukai perkembangan diri dan karir cepat, progresif, inovatif, dan kreatif. Ini adalah pangsa, ya, dalam tanda kutip, quote and quote, ini adalah pangsa yang kemudian menjadi sangat nyambung kalau dilayaninya melalui pendekatan atau teknologi atau melalui strategi cyber counseling. Karena nyambung, tadi merupakan satu layanan yang melibatkan teknologi, sementara konselingnya juga individu yang akrab dengan teknologi. Baik Bapak dan Ibu, maka selanjutnya tentu ini. Saya cek strukturnya, akuntabelnya di sini. Hari ini yang pertama saya sedikit menyampaikan, saya menyampaikan pengantar, ya. Pengantarnya ini saya sampaikan sedikit mengapa ini penting. Dan kata kuncinya kemudian simpulannya cyber counseling merupakan keniscayaan layanan konseling profesional di era digital. Jadi salah satu inovasinya keniscayaan. Kita tidak bisa tadi mengelak karena eranya digital, cyber counseling menjadi solusinya. Kemudian agar bisa melaksanakan dengan baik, tentu memahami hakikat cyber counseling itu seperti apa, agar bisa membedakan dialog melalui cyber, dialog melalui daring, yang itu dialognya konseling dan ini dialognya bukan konseling. Itu harus bisa dibedakan pada saat kita mempelajari konsep. Ya. Karena itu tentang rasionalnya, pengertian, azas, sampai etika, sampai ini sudah disiapkan, nanti akan didiskusikan. Kompetensinya, pelaksanaan konselingnya, kemudian nanti disambung pada hari berikutnya, evaluasi, lalu pelaksanaan, dan yang terakhir praktek layanan. Jadi ada 7 konsep, ini yang saya sebut harus berkonsep, ada 7 konsep yang dibekalkan melalui pelatihan ini, yang ini merupakan penunjuk pertanggungjawaban pelatihan ini akuntabel secara akademik. Karena itu saya tadinya sebelum lihat strukturnya akan berapa hari ini. Ini Bapak dan Ibu, kalau ingin melakukan kegiatan-kegiatan training berikutnya, yang ini yang struktur semacam ini yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Secepat ada orang mempersoalkan akuntabilitasnya, ini yang ditunjukkan. Sehingga kalau inovasi ini akan dilanjutkan pada konten yang lain,
mungkin training tentang apa ya, eksibisi, training tentang konseling single session yang inovatif itu silahkan, tetapi dikemas dengan semacam ini. Nanti tentu dijejerkan dengan regulasi jam yang minimalnya. Tetapi saya menyoroti dari sisi keilmuannya di sini. Ini Bapak dan Ibu, dan ujungnya akhirnya selamat berproses di training cyber counseling ini kunci terakhir. Kalau strukturnya sudah akuntabel, narasumbernya sudah kompeten, para pesertanya juga sudah niat dengan baik, mantapkan lagi juga 7 komponen agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang benar-benar kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu yang pertama niat. Ini saya tekankan setelah saya lihat, waduh, programnya ada asinkronnya ini. Sementara Pak Hari dan teman-teman yang sedang kuliah kadang-kadang yang sinkron saja sudah dijelaskan begini-begini karena kita tidak berdekatan secara langsung, mungkin on cam, tapi nggak tahu fokusnya. Apalagi yang off cam, itu yang sinkron, apalagi yang asinkron. Tetapi itu bisa diatasi asal kita memiliki mindset yang mapan dengan kegiatan ini yang akan terwujud pada komitmen yang tinggi. Tanpa ini Bapak dan Ibu, kita cuma sekadar ya mungkin basa-basi, obrolan-obrolan. Artinya kalau asinkronnya juga tidak direspon, kemudian tidak ada kesungguhan, komitmen coba 3 hari atau 4 hari ini betul-betul fokus, ini ya jadi nanti tidak ada makna yang signifikan. Dan tentu sayang kan profesi kita nanti kalau cuma hanya untuk hal-hal yang tidak sungguh-sungguh. Jadi mari Bapak dan Ibu siap belajar. Saya senang ini sampelnya, Mas Suko juga yang sudah sangat berpengalaman, kompeten, pun terbuka untuk belajar. Bu Resmi, Pak Hari itu dari pengalaman, saya banyak belajar dari beliau dalam diskusi di kelas. Karena empiris pasti beliau sudah sangat tahu. Biasanya diseringkan dengan sedikit ilmu yang saya ketahui dipadukan. Begitu indahnya Bapak dan Ibu siap belajar dalam kebersamaan. Sehingga bangun kelas ini, forum ini sebagai forum yang bisa siap saling belajar. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kurang, semuanya bisa saling mengisi. Ya, Bu Yeni yang ikut PPK itu banyak sekali pengalaman empiris, seringkali disampaikan, lalu dipandu dari sisi keilmuannya di sisi seperti ini. Karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, juga senang pada teman-teman yang senior pun, Mas Suko, Bu Resmi, Pak Hari, dan mungkin yang lain, terpanggil untuk bisa sharing dalam pertemuan semacam ini. Hanya lewat semacam ini kita bisa sharing, tetapi dimulai dengan siap belajar. Ibarat gelas, jangan diisi penuh. Oh saya kan sudah senior, sudah diisi penuh ditutup. Nah nanti kalau Pak Dhani ngisi ya tumpah. Tetapi diisi separuh saja, syukur di bawahnya dikasih gabus, biar kita dengarkan dulu semuanya. Nanti setelah itu secara bertahap mungkin bisa direspon sama didiskusikan untuk ke prakteknya. Jadi siap belajar, dan ini Bapak dan Ibu patuhi aturan atau jadwal yang sudah disusun panitia. Kadang-kadang hal kecil semacam ini kita abaikan. Ya, kalau kita tidak patuh jadwal ya nanti ada yang berlubang itu. Pada saat kami menyelenggarakan workshop single session counseling, ketat sekali jadwalnya, waktu itu masih bisa tatap muka ya. Jadi 3 hari sama sekali tidak beranjak dari tempat pelatihan. Karena tadi ya pertanggungjawabnya juga memberi sertifikat dan waktu itu TOT. Jadi langsung pelatihnya bisa menyelenggarakan pelatihan. Nah ini di sini agak berat, maka itu sejak dari awal patuhi aturan jadwal. Tadi insya Allah orientasinya sudah jelas, tetapi ini harus selalu saling mengingatkan, ini jadwal untuk kita, pelatihan untuk kita, profesi kita, kehormatan kita, sehingga kalau kita sungguh-sungguh ya sedang menghormati profesi sendiri. Tapi kalau kita melecehkan jadwal kegiatan ini, ya kita sedang melecehkan profesi sendiri. Wong nyusun sendiri dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka itu direalisasikan yang realistis tetapi mematuhi jadwal.
Kemudian tetap saling menjaga etika, nggih, karena kadang-kadang pertemuan semacam ini pada saat agak banyak seringkali ada yang lupa. Jaga etika, terutama etika-etika yang mungkinlah insya Allah sudah ditetapkan panitia, tetapi ini seringkali saja muncul yang kadang-kadang mengganggu proses. Mudah-mudahan sudah sangat jelas, batas minimal harus ikut, kemudian apa ya aturan main kapan on cam, kapan off cam. Karena kalau selama ikut tidak pernah on kamera, ya menurut saya jadi tidak optimal mendapatkannya. Kemudian karena kita guru BK, komunitas BK, sejak dari etika kita mengikuti proses ini sampai dengan etika nanti menjalani itu kita jaga bersama, dan yang terakhir berlatih, berlatih, dan berlatih. Itu kuncinya. Jadi apalagi di sini training. Kalau tidak sungguh-sungguh dalam berlatih, ya cuman main-main saja. Bisa apalagi online. Wong yang offline saja kadang-kadang sekadar saja. Tapi apa itu? Kita semuanya sudah betul-betul mencintai BK. Ini adalah kehidupan kita, ini profesi kita yang harus kita jaga bersama. Sudah kita jaga bersama saja, kadang-kadang suara-suara yang kurang mempercayai profesi kita masih saja kita dengar, masih saja mengemuka. Dan mari Bapak dan Ibu, semua profesi pada saat sedang belajar tentang profesinya total dan sungguh-sungguh, karena ini adalah harga diri profesi kita. Ini semoga Mas Dani dengan teman-teman semuanya 7 komponen ini bisa kita laksanakan jadi indah. Bahwa harus ada perubahan, penyesuaian, dan sebagainya, tapi dikomunikasikan supaya etika tetap terjaga. Demikian pengantar 4 ber tadi. Saya ingatkan lagi dari berprofesi yang panggilan jiwa, kemudian berinovasi, tetapi tetap berkonsep, dan terakhir adalah berlatih untuk melaksanakan kegiatan ini. Inovasinya inovasi yang tetap berkonsep, sehingga wanti-wanti yang selalu disampaikan jangan sampai memiliki persepsi sampai ke implementasi layanan-layanan inovasi ini menjadi menggantikan konseling. Bukan. Prinsip roh keilmuan konseling tetap terjaga, menggunakan media untuk meningkatkan keefektifannya. Sehingga sekali lagi, sejak dari belajar tentang definisi, obrolan online yang konseling dengan yang bukan konseling sudah bisa kita ketahui karakteristiknya sejak dari awal. Tatap muka saja, kadang-kadang dari orang yang memahami sepotong sering menyimpulkan, konseling kan cuma omong-omong saja, siapa saja bisa. Masih ada yang seringkali berpandangan seperti itu dan kurang trust kepada profesi kita. Mari kita jaga bersama, karena kita bertanggung jawab sesuai pesan masing-masing terhadap keberadaan profesi ini. Ini Bapak dan Ibu, semoga nyambung dengan materi-materi berikutnya, karena saya belajar dari struktur yang disampaikan, lalu saya mencoba mengaitkan untuk memberikan sedikit sharing awal kegiatan ini. Terima kasih kebersamaan, perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan pada Mas Singgi yang memandu acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu pemaparan dari guru kita Bapak Profesor Dr. Dwi Yuwono Puji Sugiharto MPD Kons. Meningkat acara selanjutnya di sini Bapak Ibu dipersilakan memberikan atau sesi bertanya ya Prof ya. Dalam chatroom kita akan berikan 2 pertanyaan atau 2 penanya, dan yang raise hand 2 penanya, kemudian selebihnya lewat WA nanti biar kami atau pihak panitia sampaikan kepada Prof tersebut. Pertanyaan pertama kita bagi menjadi 2 termin ya. 1 terminnya 2 penanya maksud saya. Terima kasih dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Ada pertanyaan atau bagaimana Bapak Ibu? Dipersilakan
sudah ada yang presiden itu Bu Yanti sama Pak Hari, Pak Suko. Oke, kepada Bu Yanti dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Singgi, moderator sekaligus host kita. Luar biasa Pak. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam Bu Yanti dari Bau-Bau. Ya, Bau-Bau Pak. Oke. Masih dalam situasi Lebaran Pak Prof. Ini Oke. minal izin kami dari Sulawesi Tenggara mengucapkan hatur nuwun buat Bapak sekeluarga. Oke, Pak. Terima kasih sama-sama. Mohon izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Bu. Ya Pak. Kalau saya tidak salah cerna tadi, itu ada saya tergelitik nih Pak Prof. Ini persoalan masalah cyberlink atau cyber counseling ini. Nah itu ini kan kemarin itu sudah sempat dibahas Pak. Masih dalam era digital 4.0, kemudian sekarang lagi maju ke era 5.0 seperti itu. Nah, sangat miris ketika kita di daerah di luar Pulau Jawa itu masih regulasinya masih terlalu minim untuk masuk di era digital ini, Pak Prof. Nah, seperti itu. Jadi kami sendiri sebagai yang notabene instruktur juga kepada guru-guru itu agak kesulitan untuk menerapkan atau memberikan sedikit pengetahuan tentang cyber counseling ini kepada teman-teman. Nah, apalagi ini kayaknya sudah mau berakhir masa pandemi ya, kemudian kembali kita bertatap muka langsung yang memang notabene teman-teman berharap untuk penerapan secara langsung teknik-teknik konseling secara tatap muka atau wawancara. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak Prof, nah gimana untuk mengantisipasi cara untuk biar kami di luar Pulau Jawa ini bisa mendapatkan pengetahuan tanpa dengan sedikit ketergangguan jaringan atau apa sebagainya. Itu yang saya perlu dengan kepala dinas atau gimana ini Pak Prof, ini mohon juga dibantu untuk kami di luar daerah seperti itu Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya. Ya. Monggo Pak Singgi. Terima kasih Bu Yanti. Jadi pertanyaannya saya ulangi terkait dengan cyber counseling, bagaimana cara mengatasi terkait dengan jaringan, apakah bisa dijembatani dengan pemerintah daerah ataupun bagaimana, begitu ya Bu Yanti ya. Kemudian artinya begini, bisa diatasi, mungkin bisa regulasinya yang mungkin bisa melalui mungkin bisa kami fasilitasi gitu loh. Iya. Artinya untuk jangan terlalu jauh antara Jawa dengan di luar Pulau Jawa, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya di sini yang sudah raise hand Bapak Dr. HM Suko Budiono, nggih Pak nggih. Yeah. Halo Pak Suko. Iya, halo juga. Ya, saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sigi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas Suko. Alhamdulillah. Ya, mantap ini. Ya, 4 bernya ini benar-benar inovasi ini. Begini Prof, kayaknya di tahun 2006 PPK dulu, itu sudah kita laksanakan ini, yang cyber, yaitu dengan tugas yang diberikan kepada PPK di Padang waktu itu tahun 2006 itu saya sudah disuruh mencari klien. Jadi setting sekolah dan setting masyarakat dengan cara menelpon. Dari situ ini sudah oke. Dari telepon itu saya kira ini sudah mulai awal cikal bakalnya cybernya itu di sana. Dan meskipun saat itu berkesan kita tidak bisa melihat wajahnya karena telepon, gitu. Tapi karena keilmuan kita bisa melihat intonasi suara. Nah, gitu.
berkembang saat ini kita bisa melihat nanti wajahnya, jadi cocok seperti itu. Ya. Sehingga untuk tahapan pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan dan penilaian melalui telepon saja bisa, Ya. apalagi dengan cyber ini tentunya Ya. akan lebih mantap. Ya. Oleh karena itu sebagai penguatan diucapkan banyak terima kasih dan apresiasi nih pada penggagas yang melaksanakan ini. Mantap. Dan ini tidak bergantung kepada apakah ini pandemi ya. atau tidak. Ya. Jadi tidak bergantung karena ini sudah continuous progress dan tepat kapan dan dimanapun bisa dilaksanakan. Buktinya dulu saja sudah bisa, apalagi sekarang Ya. dengan model-model seperti karakteristiknya milenial tadi. Jadi cocok sekali. Saya kira itu Prof. Terima kasih sebagai tambahan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah ada 3 ya dari Bapak Ibu sekalian. Di sini apakah akan langsung diberikan ini, Prof? Ya. Jawabannya? Ya, langsung saja. Kalau semua nggak akan, Prof? Ya. Oke. J. Langsung saja ya. Ini ada 3, Prof. Salah satunya di chatroom atas nama Bu Resmi Ningsi juga menanyakan terkait dengan apa perbedaannya daripada cyber counseling dengan telekonseling, Prof. Ya. Oke, baik. Langsung ya, pasti ya. Monggo, Prof. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti, Pak Suko, Mas Suko. Saya familiar menyebut Mas karena biasa ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Suko waktu di PP 4TK maupun di Padang, lalu kemudian Bu Resmi itu. Ada beberapa pertanyaan yang nanti jawabannya pada substansi ya, sehingga tentu pada narasumber belum saya lebih pada pengantarnya saja, sehingga seperti tadi yang ketiga ini konten ya, ada tele, ada cyber, ada tatap muka, perbedaan prinsipnya di mana itu sudah pada saat wilayah materi nanti Bu di pertemuan hari kedua. Saya lihat strukturnya di situ ada pengertian, definisi dan karakteristik itu yang akan membedakan. Karena itu saya ingin menyampaikan matur nuwun Pak Suko penguatannya, dan itu dialami Pak Suko PPK 2006, saya 2005. Dan tentu kalau sudah bicara semacam ini, kita menjadi sangat bangga dengan guru kita Prof. Prayitno. 2005 saya lebih dulu dari Pak Suko. PPK 2005 itu PPK pertama beasiswa, saya hadir ke Padang. Tugas konseling perorangannya mencari 10 konseli melalui telepon dari 45 konseli yang diwajibkan 1 semester. Itu juga artinya embrionya sudah lama. Maka tadi saya sampaikan, bahkan di Kongres ABIN keberapa sudah muncul tema itu. Cuman waktu itu masih diragukan karena konsepnya juga belum mapan dan matang, sehingga kemudian di situ konselingnya tidak mengganggu atau tidak malah itu bisa dikatakan menjadi bukan konseling, itu masih dipersoalkan. Karena masih cukup kokoh pemahaman bahwa konseling ya harus tatap muka. Waktu itu masih melepas mindset itu sangat sulit itu waktu itu ya. Jadi berproses terus. Jadi poin pertama Bapak Ibu semuanya, saya ingin menegaskan kembali yang tadi sudah disampaikan Pak Suko. Ini yang juga ingin saya sampaikan sejak dari awal, bahwa cyber counseling bukan hadir hanya karena ada pandemi gitu. Jadi ini maka saya sebut ini adalah keniscayaan, sebuah keharusan respon profesi konseling dalam menghadapi tuntunan tantangan masa depan. Konkretnya, kalau profesi konseling ingin eksis di era digital, ya harus menyediakan inovasi, yaitu cyber counseling. Yang kedua, cyber counseling ini merupakan strategi atau ya pendekatan yang tidak akan mengganggu dan menghilangkan konseling, tetapi justru menjadi tambahan, menjadi inovasi untuk mengefektifkan. Tentu dilaksanakan kalau diperlukan, sarananya memenuhi, kemudian ya visible dengan berbagai perlengkapannya.
Nanti akan terjawab harus ada syarat atau komponen dasar apa saja untuk melaksanakan ini. Sehingga yang disampaikan Bu Yanti, pada saat menghadapi situasi yang memang sinyalnya saja tidak bisa, tentu bukan strategi ini yang dilakukan. Jadi itu pemahamannya agar ini menjadi sebuah referensi yang dimiliki oleh konselor pada saat itu diperlukan dan menjadi lebih efektif, itu bisa dimainkan. Dan konselor dengan percaya diri mengatakan akuntabel ini dilaksanakan sebagai layanan profesional. Kira-kira nanti arahnya begitu. Mudah-mudahan Bu Yanti dari sisi infrastrukturnya nanti, artinya kemudahan sinyal dan sebagainya juga semakin merata semuanya. Tidak ada lagi istilah di Jawa lebih baik dibanding dan luar Jawa. Untuk infrastrukturnya lebih dulu, mudah-mudahan itu. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu, karena itu ini menjadi strategis, kita mempersiapkan keprofesionalannya. Kalau kemarin-kemarin sejak dari embrio, telepon aja masih diragukan. Dan memang kita sendiri kaget sekali, 2005 suruh nyari konseling kok lewat telepon. Saya orang dari Jawa, yo kaget dari Semarang, nyari telepon di Padang itu kan sangat berat itu waktu itu. Dengan spekulasi itu, ya dimarahin orang, dikirakan minta sumbangan, dikirakan apa, ya itu dinamikanya. Dan itu memang maksudnya Prof. Rayit supaya ada keberanian itu, kita berinovasi. Jadi itu ini maka meski tadi saya menambahkan di pandemi itu kebetulan menjadi pemicu sekaligus pemacu karena era pandemi sehingga kemudian menjadi makin niscaya. Tetapi ini konsekuensi tantangan masa depan. Itu lalu terkait ini ya memang sekali lagi ada tambahan-tambahan infrastruktur yang harus dipersyaratkan. Oleh karena itu Bu Yanti ini masuk kemudian masih ingat alternatif yang disodorkan waktu kita belajar PPK menghadapi situasi ini ada yang disebut melalui jalur profesi, ada yang melalui jalur dalam tanda kutip politis. Profesi itu artinya ini adalah jalur profesi kita mengembangkan kompetensi sebagai konselor yang cyber counseling. Lalu yang jalur politis itu nanti artinya yang tadi diharapkan Bu Yanti, organisasi profesi, kadang-kadang kita perlu berinteraksi dengan apa ya, kalau di masing-masing daerah ya ada dewan perwakilan dan sebagainya, itu jalur-jalur politis itu yang bisa dikembangkan agar profesi kita juga semakin bisa diakui dan dihargai. Itu sebabnya melalui PPK teman-teman prakteknya itu hadir di berbagai instansi. Itu maksudnya Bu Yanti supaya diketahui oleh profesi yang lain. Jadi jalurnya dua Bu Yanti, jalur profesi hari ini. Lalu jalur politis bisa melalui organisasi profesi. Kalau atas nama organisasi profesi kan bertemu dengan dinas menjadi lebih bermitra. Itu misalnya, itu yang disebut jalur politis itu seperti itu. Jadi mungkin melalui saya kira IBKS itu juga bisa menjadi organisasi yang kalau atas nama organisasi itu menjadi lain didengarnya. Itu jalur-jalur itu juga bisa ditempuh. Tetapi sekali lagi hambatan itu akan selesai pada saat dalam diri kita ada kata dan bukan kata ya, ada roh cinta terhadap profesi. Ya memang ada dinamika semacam itu. Itu saya kira poin-poin jawabannya. Jadi sekali lagi embrionya bukan yang baru. Waktu 2005-2006 revolusi industri 4 saja belum. Tetapi kemudian 2000-an muncul itu, lalu terakhir gongnya Society 5.0 yang mengharuskan manusia sebagai pengendali organisasi. Maka cyber counseling menjadi salah satu alternatif strategis pelayanan kita. Ini ada beberapa pertanyaan lewat chat tapi sudah ke materi. Bedanya paling banyak ini Mas Dani, nanti mohon diklirkan kriteria menjadi cyber dengan sekadar daring dan perbedaannya dengan konseling tatap muka. Itu kok sudah ada 2 atau 3 pertanyaan yang mengemuka. Tapi ini tentu ranahnya sudah di ranah materi, ya. Saya mengantar saja dulu, tapi itu memang harus clear dulu. Ada cyber counseling, ada sebutan telekonseling, ada sekadar obrolan lewat daring, itu mana yang memenuhi syarat ini sebagai konseling, ya. Sehingga tadi ini Pak Kusnadi, apakah pelaksanaan konseling secara face to face berbeda dengan pelaksanaan online?
ya. Tentu ada persamaannya, ada perbedaannya. Modusnya ya menjadi tidak bisa bertemu secara langsung tapi secara daring. Tapi prinsip-prinsip dasar konseling tetap harus dijaga agar menjadi tetap disebut sebagai cyber counseling. Ini Bu Galih juga sama ya, perbedaan mendasar antara konseling, mentoring, dan semacamnya. Sekali lagi nanti ini mohon, ini ada di materi nih Bu, jadi saya nanti kalau saya masuk ke itu menjadi kurang baik karena posisi saya posisi mengantar ke konten saya, tetapi itu betul perlu dikelirkan perbedaannya. Itu sebabnya tadi saya sajikan strukturnya. Struktur kedua mungkin nanti atau besok saya lupa harinya, tetapi itu membahas konsep dasar cyber counseling. Disitulah yang nanti calon diskan dengan narasumber terjawab semua ini pertanyaan-pertanyaan ini, perbedaan antara yang face to face dengan yang cyber itu di mana, lalu sekadar dengan mentoring dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan sangat mendasar yang memang harus clear dulu sehingga saat praktek nanti menjadi benar-benar sudah dikuasai. Sekarang saya kira itu Pak Singgi, sekali lagi ini dua pertanyaan ini tidak saya jawab secara substantif karena itu ada di materi struktur program yang kedua tentang pengertian definisi karakteristik konseling cyber yang tentu sudah diagendakan oleh narasumber yang lain. Terima kasih. Sige, Mas Wistajun. Ya, halo, Assalamualaikum. Baik. Itu pertanyaan keempat, ada yang japri ke saya, Pak. Itu atas nama Bu Woro, Pak, bukan Bu Galih, gitu, Pak. Nah, itu di situ Bu Galih soalnya tulisannya. Ya, Bu Galih. Itu katanya Bu Woro katanya. Pak. Ini yang nulis siapa? Saya membaca saja itu. Oke. Oke, jadi itu Bapak dan Ibu intinya terima kasih, Prof. Sedikit mengantar Pak, sedikit. Nanti cara menganalisis perbedaannya itu ada di dalam komponen. Jadi misalnya yang membedakan relasi wawancara itu konseling, daguan konseling ada di komponen misalnya ya tentu di komponen konselor, di komponen hubungan yang bersifat membantunya. Hubungan yang bersifat membantu sebagai roh dan kekhasan konseling itu yang harus dipegang. Medianya apa saja tetapi roh bahwa relasi itu hubungan membantu yang memperhatikan kondisi, karakteristik, konseling yang dilayani itu tetap harus terjaga. Meski melalui, artinya jangan sampai ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai hanya melalui media tertentu malah justru karakteristik konselingnya itu menjadi kabur. Ya ini yang selalu dikhawatirkan oleh beberapa orang sehingga tetap belum bisa menerima. Apa bisa? Bisa, tetapi harus dijaga betul. Ini karakteristik konseling yang telah kita pelajari sebagai keilmuan konseling kita. Gitu Pak Singgi, sedikit sharing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo Pak Singgi, sampun dari saya. Silakan Mas Sige. Ya, sami-sami, Prof. Demikian Bapak Ibu dari pemaparan dari halo. Apakah terdengar suara saya, Pak Dani? Terdengar Mas Sigi, terdengar Pak Sigi. Baik Bapak Ibu, demikian ilmu yang disampaikan oleh guru besar kita. Apakah ada pertanyaan lagi terkait daripada materi yang telah disampaikan oleh Prof atau bagaimana Bapak Ibu? Jika ada monggo disampaikan melalui resen ataupun chat room. Jika tidak ada
akan ya dari Pak Amran Pardede ya, Pak, yang sudah resen. Saya persilakan pada Pak Amran, monggo. Terima kasih Pak Singgi. Ya. Terima kasih Prof. Saya sudah menyimak materinya, sangat luar biasa sekali. Pengantar-pengantarnya juga sangat memacu saya untuk semakin giat untuk mendalami dan mengikuti juga. Walaupun kami panitia, tapi saya ingin mendalami juga ilmu-ilmu yang ada dalam kegiatan ini. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, Prof. Memang agak di luar dari konten materi, tetapi saya ingin membuat suatu inovasi juga karena saya tertarik dengan isu di bidang pendidikan dalam presidensi G20. Tadi saya juga melihat petikan yang Prof sampaikan di PPT tadi tentang salah satu isunya adalah kualitas pendidikan untuk semua. Kemudian di sana petikan yang saya ambil dari Kemdikbud adalah pendidikan ini inklusif untuk hal yang sangat luas, bukan hanya buat anak disabilitas, tapi juga pada kelompok-kelompok marginal yang rentan. Tetapi itu tadi juga sudah saya lihat di PPT-nya Prof. Nah, pertanyaan saya, Prof, saya ingin membuat sebuah inovasi, bagaimana membuat sebuah program yang ada di pikiran saya di sekolah mengakomodir anak murid, kemudian dengan melihat kekurangan-kekurangan di lingkungan yang ada di tempat saya, kemudian cyber counseling ini merupakan jawaban, tetapi saya ingin bagaimana semua layanan BK tadi itu bisa masuk dalam dia didigitalkan seperti itu, bukan hanya ketika proses konselingnya. Kira-kira menurut Prof, saya mohon masukan apa hal-hal yang perlu kita miliki, baik itu ide-ide apa sehingga kita bisa mengikuti dari isu-isu yang sudah disampaikan terkait dengan presidensi G20 tersebut, Prof. Saya mohon masukan. Terima kasih. Baik, bisa langsung direspon, Pak Sigit. Monggo, Prof, jika ada yang mau direspon ya, segera. Baik, terima kasih Pak Amran. Kalau dari sisi ide besarnya, itu ide besar yang merupakan respon besar juga terhadap tantangan-tantangan pendidikan maupun tantangan-tantangan profesi konseling. Jadi kalau dari sisi idenya, ide besar yaitu mengembangkan digitalisasi dalam berbagai komponen yang meningkatkan keefektifan layanan. Nah, beberapa masukan. Yang pertama dari sisi kerangka keilmuannya itu digitalisasi itu dengan berbagai perangkat dan komponennya kedudukannya merupakan atau sebagai media yang akan mengefektifkan layanan utamanya. Jadi jangan berkonsep atau tidak berkonsep bermindset akan menggantikan keberadaan layanan. Itu selalu gitu posisinya. Jadi sudah dipahami layanannya baik di pendidikan, makanya kan Mas Menteri pernah menyampaikan tidak ada teknologi yang bisa menggantikan guru yang baik. Saya ingat betul itu. Itu pesannya luar mendalam, tidak ada. Teknologi canggih apapun tidak akan bisa menggantikan guru yang baik. Cuman ada catatannya ternyata yang baik gitu. Guru yang baik itu artinya muatan pedagogiknya. Jadi dalam konselingnya pun semacam itu, perangkat-perangkat digitalisasi yang akan diinovasikan itu tidak akan menggantikan keberadaan bimbingan dan konseling atau ini profesi ya profesi konseling. Jadi itu peta kognitif itu yang perlu dijelas dulu. Urutannya nantinya. Tetapi bahwa ide itu akan mendukung upaya-upaya Kemendikbud untuk mengembangkan dan merespon tantangan masa depan, itu menurut pandangan saya, ya memang harus ke situ semuanya. Semuanya harus menuju ke sana, cuman posisikan dengan kegiatan dari sisi keilmuan tadi, lalu yang kedua, kerja teknologi itu cukup rumit, artinya paling tidak ada dua, Mas Amran, itu merubah di kerja teknologi, ternyata
inovasi-inovasi baik dalam konseling maupun dalam pendidikan merupakan dua ranah pekerjaan, yaitu kerja teknologi dan kerja budaya. Dan yang lebih sulit ternyata kerja budayanya. Kerja teknologinya, asal kita pelatihan, paham teknologi, bisa mengoperasikan, bisa. Tetapi kerja budayanya, taruhlah kita sudah sangat bermindset konseling tatap muka, bergeser budaya kerja ke yang online, ini juga tidak terlalu mudah. Itu kira-kira semacam itu. Jadi itu tantangan-tantangannya, tetapi kalau Mas Amran di panitia dan memiliki memiliki ruang untuk mengembangkan ide-ide baru, malah harus semacam itu. Kalau tidak ada pemikiran-pemikiran semacam itu, profesi kita akan ketinggalan karena profesi yang lain sangat cepat kan bergerak di bidang perkembangan digitalisasinya. Karena itu saya mendukung, ini pesertanya banyak sekali, minimal Bapak dan Ibu kita tidak pernah instan ya, kita berproses dulu. Oh iya ya, kalau kita tidak seperti ini ya kemudian kita sangat ketinggalan kalau masih dengan pola pikir atau mindset yang lama. Demikian tanggapan saya. Jadi dari sisi ide besar, yes, itu go ahead, jalan terus untuk mencoba dikembangkan, tetapi tetap berada pada ranah inovasi, bimbingan konseling sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas layanan konseling dan tetap ada jalur politis, ada jalur profesi agar ide ini bisa dilaksanakan. Demikian Mas Amran, semoga nanti lahir ide-ide baru setelah cyber apa yang agak baru lalu agak inovatif bisa muncul. Yang terakhir, memunculkan ide baru biasanya tidak mudah ditangkap orang, tetapi itu tantangannya. Selamat berkreatif, tidak ada jalan buntu bagi orang kreatif. Kalau Mas Amran kreatif, pasti ada jalan. Terima kasih. Dari saya itu, Mas. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada Prof yang telah memberikan ilmunya pada kami. Jazakallah khair, Prof. Mudah-mudahan kita dapat bertemu secara langsung ya, Prof. Insya Allah, monggo, senang sekali kalau nanti sudah memungkinkan. Amin. Baik, Bapak Ibu, di sini langsung saja saya bacakan kesimpulan daripada kegiatan atau materi yang disampaikan oleh profesor kita. Mohon izin Pak. Ya, di antara. Mohon izin ya. Pak, sebelum disimpulkan, satu saja permintaan Pak Singgi, boleh? Ya, Bu. Satu permintaan buat Pak Prof. Monggo Bu. Gimana Bu? Terima kasih Pak Singgi. Selamat Pak Prof. Masuk. Izin Pak. Ini kayaknya rada-rada mau komunikasi terus ini Pak. Masih banyak hal yang belum saya paham ini. Mohon izin boleh nggak di-share nomor ini bisa komunikasi sama Pak Prof ya? Ya, silakan. Ya, boleh. Boleh, Mas Dani, monggo Mas Dani. Terima kasih banyak Pak Prof. Oke, sami-sami. Sebenarnya saya mau nanya itu lupa juga Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti sudah mengingatkan Bu Yanti. Izin kula nyuwun nggih Prof nggih. Monggo. Nggih Prof. Baik, simpulannya di sini terkait dengan cyber counseling, yaitu respon teknologi atau challenge society di era society 5.0, kemudian visible ketika melanda COVID-19, kemudian fasilitatif untuk sasaran generasi milenial, kemudian akuntabel sebagai kegiatan profesional. Selanjutnya, prinsip daripada menjalankan profesi ada berniat, berkonsep, dan berinovasi serta berlatih. Ya, terima kasih. Kegiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung. Demikian kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bapak Ibu, apakah masih bisa mendengar suara saya?
Dengar, Pak Sigi. Masih Ya, Pak. baik. Masih. Terima kasih karena di sini jaringannya agak sulit. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan serta Profesor diberikan kesehatan, umur yang panjang, kita semua Amin. dapat bertatap muka, Amin. bermuajahah Amin. pada beliau, menimba ilmunya secara langsung pada beliau. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Pasti bugal khairat, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Singgi, Acara ini saya kembalikan pada host. Dipersilakan. foto bersama dulu Mbak Singgi, foto bersama. Oh, Dengan baik. Prof. Baik. Mohon Mohon dipandu Pak Khairul. Mohon dipandu Pak Khairul untuk foto bersama Profesor. Mohon maaf Pak Singgi, saya hanya pakai pakai HP ini, nggak pakai laptop.